Ada opini populer di masyarakat nih Jis terkait dengan kalau kita temenan sama orang kaya, sekolah di tempat yang banyak orang kayanya gitu ya. Nanti kita bakal jadi kaya. Kira-kira apakah itu benar? Soalnya di teman-teman kita aja, wah sekolah-sekolahnya pada ini biar nanti anaknya jadi orang kaya misalnya gitu. Ya ada benar ada enggaknya sih. Tapi kalau dirasa-rasa sih lebih banyak enggaknya. Oh gini, bahkan opininya si siapa? Timothy. Apa tuh? Yang kafe apa ngopi 80.000. 80.000 bener. Artinya kan lingkungan itu kalau yang ngopinya 80.000 sama yang ngopinya cuman 4.000, 3.000 di warkop gitu ya. Beda kan lingkungannya gitu. Artinya kalau yang 80.000 memungkinkan kamu akan jadi kaya gitu. Saya juga punya temen ya. Oke. Yang lebih kaya dari saya. Oke. Lumayan lah. Lebih kayanya lumayan nih. Tapi gak ada tuh ngorder ke komunis. Oke, kalau waktu kita dulu SMA lah ya. Itu kan SMA favorit ya. Ya. Cukup banyak anak orang kaya gitu kan. Ya. Tapi kita tidak ikut kaya. Kaya mereka pada saat itu gitu kan. Atau pada saat ini misalkan. Ya memang apa ya. Ya tetap sih gimana takdir sih gitu. Mau temennya orang kaya semua, kalau takdirnya sepi orderan ya sepi aja udah, nggak ada yang nolongin. Bener sih. Lagian juga kita waktu sekolah gitu ya, misalkan nih ini orang kaya gitu kan, harus gimana biar saya biar jadi orang kaya harus gimana, kan nggak nanya gitu juga. Waktu berteman ya temenan aja. Nggak ada, mungkin si teman-teman kita ini nggak ngerti maksud kita apa gitu. Ketika kita berteman harusnya kita utarakan, kita mau berteman karena pengen kamu order ke saya gitu. Lagian juga gini deh, orang tua kita misalkan nih ya disekolahin ke tempat yang bagus biar jadi orang kaya karena anak-anaknya di situ banyak anak orang kaya gitu ya. Nggak nyuruh nanti kamu temenan sama anak-anak orang kaya ya, terus kamu cari tahu caranya bagaimana jadi orang kaya misalkan. Kan nggak nyuruh gitu juga. Nggak, gitu. Orang tua juga nggak nyuruh. Nggak. Iya temenan aja, main-main aja, belajar aja gitu. Cuma belajar yang bener aja udah gitu. Ya. Kemungkinan sih gini. Pertama adalah kita temenan sama orang kaya temenan, main ya udah gitu. Kalau di sekolah kan dipaksa bermain bersama gitu ya. Dalam artian ya udah kita jadinya main juga sama antara yang kaya dan miskin ini gitu. Nah tapi si orang-orang yang teman-teman ini tidak menunjukkan value yang bukan value ya, apa yang namanya ya, keahliannya apa gitu. Iya, tidak menunjukkan dirinya untuk punya etikat belajar bagaimana jadi orang kayak gitu kan. Bahkan ini aja direkrut ke dalam gengnya lah. Itu juga nggak sembarangan teman-teman kita yang di sekolah itu. Sampai jadi circle teman dekat gitu ya. Iya, kecuali contoh bisa gitar, bisa drum. Bisa tuh masuk, misalkan band yang isinya orang kaya semua, wah butuh drummer nih, situ tuh jago. Walaupun ternyata dia sebenarnya miskin, tapi kan akhirnya direkrut tuh. Iya, karena butuh ya mereka. Karena butuh dan skillnya ada gitu, ketahuan dibandingkan dengan drummer-drummer lain. Anak ini lebih jago misalkan. Nah itu ada potensi di situ. Nah kalau kita dulu itu ya, waktu sekolah, waktu kuliah, tidak ada skill menonjol yang membuat orang pengen merekrut kita gitu. Entah jadi bagian dari gengnya, dari proyeknya, dari bisnisnya gitu. Sehingga ya udah gitu, ya kenal aja, cuman ya main aja, nggak melibatkan kita ke dalam bisnis mereka gitu. Iya, ya lagian juga kan gini juga sih, misalkan ya ada nih anak orang kaya, dia pebisnis gitu bapaknya gitu ya. Kita kan nggak gini, gimana sih bapak kamu bisa jadi kaya? Tolong dong ajarin saya biar cara bisnis tuh gimana gitu.
Terus sama dia, ya udah ikut nih, kita belajar sama bapak saya misalkan gitu kan. Belajar sama bapaknya, diskusi sama bapaknya. Terus bapaknya mungkin kan ketika kita jadi bapak teman kita gitu ya, ngelihat kita antusias buat belajar bisnis, ya diajarin. Bahkan mungkin punya potensi, wah kayaknya kamu punya potensi nih jadi pebisnis besar. Gimana nanti saya modalin, mungkin jadi punya potensi ke situ. Ya. Ketika atensi kita disampaikan ya. Disampaikan. Tujuannya itu disampaikan. Benar. Iya gitu. Benar. Sedangkan kita kan nggak pernah menyampaikan hal-hal semacam itu waktu punya teman kayak gitu kan. Iya, benar. Entah itu di sekolah, entah itu waktu kuliah gitu. Benar. Ini juga terjadi saat ketika networking lah. Kalau itu kan dulu kan ya. Kalau dulu memang kita pertama mungkin ya kita kan masih sekolah, belum kepikiran ke situ gitu. Iya. Orang tua juga nggak nyuruh mungkin karena wah anak kecil nih kasihan gitu. Nah tapi ketika kita dewasa juga, misalkan nih ada nih teman-teman saya yang punya alasan kita sekolahnya yang elit biar teman-temannya orang kaya semua gitu. Nah tapi harus diutarakan nih, misalkan ketika kumpul sesama orang tuanya harus diutarakan, saya pengen ikut dong proyeknya gitu. Benar. Kalau nggak dibilangin gitu ya nggak bakal diajak. Benar. Kita tuh mencari celah biar bisa masuk ya ke proyek-proyek mereka, biar tahu gimana cara bisnis mereka, kerja mereka gitu kan. Ya. Supaya kita bisa masuk ke situ. Bisa masuk karena mereka juga kalau tahu kitanya mau bekerja, mau belajar, pasti oh ya udah ayo gitu. Pasti ada lah di antara sekian banyak teman-teman yang kayak ini mau mengajarkan kita gitu. Nah saya juga gitu, saya punya teman orang kaya, bukan crazy rich tapi lebih kaya lah berkali-kali dari saya gitu. Tapi karena ya kita ngobrolnya nggak menunjukkan saya mau belajar dong, pengen kayak lu gimana, nggak gitu. Jadi ya udah aja main aja gitu. Iya. Bahkan ketika saya buka bisnis pun nggak ngorder mereka itu ya. Benar. Karena nggak ada ungkapan yang jelas gitu, ucapan yang miskomunikasi lah. Iya. Jadi misalkan meskipun kita berada di lingkungan kaya, di lingkungan orang pintar, belum tentu kita kebawa pintar, belum tentu kita kebawa kaya gitu kan ya? Ya. Belum tentu. Gitu ya. Mungkin ada. Potensinya ada. Ada, bisa jadi misalkan karena Badung tapi teman sekelasnya belajar semua, akhirnya saya ikutan juga gitu. Akhirnya kan ke bawah gitu. Ada juga. Tapi ada juga yang ya udah orang-orang yang rajin ini fokus dengan kegiatan mereka sendiri, nggak perlu ngajak-ngajak orang gitu. Kecuali misalkan ada orang saya pengen gabung dong. Oh ya udah ayo gitu. Bener kan? Iya. Ada orang yang waktu kita dulu lah di Pampat kan misalnya Sinisrina pinter kimia nih. Ya kita kan yang docol-docol kan. Nis pengen belajar dong, nanti ke rumah ya. Ya udah nanti ke rumah aja. Ya udah gitu. Ketika kita ungkapkan pengen belajar, toh sama mereka diajarin gitu. Itu. Berteman dengan orang kaya pun gitu sama bener. Kalau kitanya nggak mengutarakan kita pengen belajar atau apa, ya udah nggak bakal diajarin gitu, nggak bakal diikutin proyeknya. Nah, yang pertama itu kita nggak miskomunikasi ya. Kedua itu tadi nggak ada skill apapun kitanya, nggak menonjol gitu. Iya benar. Nggak kayak anak band tadi yang bisa main drum misalkan. Iya, contohnya kayak gitu ya. Punya value ya. Iya benar. Kalau misalkan karena apa ya? Kemarin saya dapat di Reel ada. Apa? Orang yang jago itu bahkan ngelakuin apapun tuh dibayar. Oke. Ya, contoh makan aja ada skillnya. Kalau sampai dia jago makan, mau makan di restoran manapun malah dia yang dibayar. Iya benar. Jadi review jatuhnya. Iya. Orang tuh dia punya kemampuan mengungkapkan rasa-rasa yang abstrak gitu ya, menjadi bahasa yang itu rasanya begitu ya gitu. Ya, misalkan wah ini enak, ini apa, jadi konsultan makanan lah akhirnya kan. Saking jagonya makan jadi konsultan makanan.
akhirnya dipanggil sama restoran untuk mencicipi menu baru atau review restoran. Ya karena masyarakat umum akan percaya dengan apa yang dia katakan gitu kan. Iya, saking menonjolnya orang ini skillnya gitu, value-nya. Nah sama ketika di pergaulan juga gitu, kita skillnya apa nih? Yang membuat orang, bahkan gak cuma orang kaya, sesama orang sederhana pun mungkin kita akan dilibatkan di proyek mereka gitu. Benar. Ya itu lah ya, kita berarti ya value-nya apa gitu ya. Harus value-nya apa. Kalau cuman sekedar hai gitu ya. Ya udah. Gak diajak padahal kita punya bakat terpendam misalkan. Iya. Ya kalau misalkan di tongkrongan tuh ada yang jago ngelawak, ada yang jago nyanyinya, ada yang jago gitarnya, gitu ya. Ada yang jago negosiasi, misalkan kalau pengen bolos ke guru nyari alasan apa gitu. Ya. Kan suka ada tuh di tongkrongan. Yang jago nyari tiket, nyari hotel. Benar. Saya pernah juga tuh kayak gitu, yang kita ajak aja lah orang ini soalnya biar seru gitu. Iya. Ada gitu momen gitu karena saking serunya dia ini gitu. Benar. Nah di zaman sekarang nih nggak tahu nih apakah networking itu menjadi sama atau enggak gitu. Karena yang saya rasain lebih baik orang kenal kita daripada saling kenal. Oke. Kenapa? Lebih baik orang kenal kita daripada kita saling kenal. Iya. Kenapa? Karena kalau orang kenal kita, orang akhirnya ngorder ke kita gitu. Kayak Kebun Desain juga yang order kan gak kenal nih. Sama yang order kita gak kenal gitu. Iya, tapi kita dikenal ya. Ya, tapi orang mengenal kita entah dari sosial media, dari mana, YouTube gitu ya. Mereka order gitu ya, terus ngobrolnya juga sesuai tujuan aja gitu, nggak ada basa-basi segala macam. Beda dengan yang kalau saling kenal. Kalau saling kenal yang ada malah minta harga temen. Iya. Saling kenal tuh minta harga temen. Terus kadang tidak to the point kayak gitu tadi ya, banyak basa-basinya, banyak. Ya pokoknya tidak se to the point yang inilah. Yang orang kenal kita pengen order ya udah gitu. Iya. Nah nggak tahu nih apakah itu termasuk networking atau tidak gitu. Yang kita dikenal tapi kita nggak kenal orang itu. Kalau kita dikenal tapi kita nggak kenal bukan sih Jis. Bukan ya? Bukan. Itu mah branding kita. Branding ya? Iya itu mah branding kita. Cuman kalaupun networking itu, ya tadi networking itu kan bisa berguna bisa juga tidak gitu. Ya karena itu tadi kalau misalkan pernah saya ya masuk komunitas misalkan di Karawang, komunitas YouTube atau komunitas ya udah sangat susah gitu untuk mencoba ngeprospek itu sangat susah. Bahkan ke komunitas UMKM lah. Sesama pebisnis udah tahu nih marketnya, dia pasti butuh logo, butuh di kemasan, butuh daftar merek. Tapi sangat susah melobi-lobi. Karena kita masuk ke dalam teman dulu gitu, ke jalur teman dulu, ya sangat susah, gak tau lah aneh. Ya bahkan kan orang tuh pengen kenal kita dulu biar dapat harga temen gitu bahkan. Ya. Jadi pengen jadi kita temenan ya atau ngobrol-ngobrol pengen dapat kontaknya, oke. Udah jadi ngerasa temen, order, minta harga temen gitu kan. Minta harga temen, bahkan malah yang ada minta bantuin gitu. Benar. Jadi artinya kalau ngomongin kita ke poin utama lagi yang terkait dengan opini tadi tuh, punya teman orang kaya ataupun berada di lingkungan orang kaya pasti jadi orang kaya juga, itu belum tentu ya. Belum tentu sih. Itu berarti mitos lah. Ya potensinya ada, peluangnya jadi ada gitu ya. Tapi belum tentu gitu kan. Belum tentu benar. Ya tetap ya. Bahkan kemarin saya lihat video. Nih katanya bahkan nih orang kaya juga dia nggak mau
bergaul dengan orang yang di bawahnya katanya. Oke. Sangat jarang orang yang pengen beda. Ada orang kaya yang misalkan dia pengen nge-mentorin orang. Itu kan udah beda persepsi lah. Cuman secara pergaulan rata-rata katanya nggak mau bermain sama orang yang ini di bawahnya. Iya. Sekalipun ada, biasanya nggak sanggup tuh orang yang di bawahnya. Gak sanggup ketika misalkan hari ini kita mancing di laut misalkan. Keluar uang berapa, besoknya kita mau ke traveling kemana, keluar lagi dandan lagi. Benar. Ngapain? Iya benar. Itu gitu. Waktu istri saya itu lagi sekolah S2, ada temennya orang kaya banget tuh dari Aceh. Ya kita ngopi. Kirain ngopi tuh yang ngopi kemana gitu ya, kafe-kafe yang masih harganya tuh 15.000 gitu. Das, kopi 50.000. Waduh gitu kan. Yang tadinya 50.000 itu bisa minuman kopi sama makanan gitu ya. Jadi kopi doang. Ini kopi doang gitu. Belum makanannya yang 100.000-an misalnya gitu kan. Ya itu. Jadinya Gak kuat. Susah nih temenan sama dia nih gitu kan. Iya. Ya itu rata-rata ya akhirnya tetap nggak bisa masuk tuh si orang-orang yang biasa ke orang kaya ini nggak masuk walaupun misalnya diterima ya. Nah tapi ada juga yang memang sengaja ya udah nggak diterima gitu. Kita pengen gaulnya sama bahkan yang lebih tinggi lagi gitu. Si orang kaya ini pengen dapat project dari orang kaya yang lebih kaya lagi gitu. Sama kayak kita lagi gitu. Iya. Ya kayak mungkin sejenis kayak Timothy lah, nggak mau buang-buang waktu sama yang tidak bermanfaat buat dia gitu. Ya bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Mungkin kayak gitu ya. Wah, ngapain saya harus bergaul sama kamu? Nggak ada tidak manfaatnya buat saya, tidak bikin saya jadi kaya misalnya gitu. Nah, terus ada lagi katanya adapun orang kaya yang mau bergaul harus dicurigai katanya. Bisa jadi dia mau memanfaatkan kamu katanya. Iya. Jangan-jangan mau diperbudak. Ya, itu. Penindasan dia bilang gitu. Siapa ya kemarin tuh yang asah pola pikir kalau nggak salah itu nama itunya. Ya itulah yang punya akun asah pola pikir itu. Dia bilang gitu. Bahkan ada yang memang sengaja katanya bergaul sama orang miskin dengan iming-iming padahal bawa itu penindasan. Iya. Punya juga sih potensi ke situ. Kalau dikembangin. Oke, menarik ya. Tapi kalau misalkan ada tren di TikTok nih, orang kaya temenan sama merasakan kultur orang miskin loh. Bisa jadi tuh menarik tuh. Banyak konten itu udah keluar itu. Iya kan. Konten orang yang temennya gak bisa naik motor. Iya, tapi kan kalau itu mah POV dari orang-orang menengah ke bawah gitu ya. Punya teman orang kaya gitu kan. Ini mah orang kaya trennya. Yang videonya orang kaya orang gitu ya. kaya mencoba merasakan kultur orang miskin gitu. Kayak si Livi Renata lah. Ya, Livi Renata sama Nope ya. Nah, itu juga seru itu sih. Iya. Diajak makan warteg misalkan. Belum pernah makan warteg. Iya kayak gitu-gitu. Dan itu ditrenkan misalkan gitu kan. Iya benar. Ya, buat orang miskinnya juga saya jadi punya teman orang kaya misalnya gitu ya. Iya. Buat orang kayanya gini ya, ternyata orang miskin tuh gini gitu kan. Iya. Oke juga tuh. Oke, Jis, terkait dengan opini kalau misalkan kita punya teman kaya, kita jadi orang kaya, ada lagi pembahasan terkait ini? Kesimpulannya tuh kemarin saya nonton video yang asal pola pikir itu, kesimpulannya adalah tujuannya apa nih kita pengen berteman sama orang kaya, udah tujuannya apa? Misalkan kita pengen nambah kaya karena dapat kerjaan, dapat project.
sebenarnya kita juga bisa bikin project sama orang yang setara sama kita gitu. Nggak harus yang yang di atas kita dulu atau yang di bawah kita gitu. Contoh misalnya teman-teman bisnis, misalkan jualan makanan misalkan. Ya udah jualin aja ke teman-teman yang setara gitu. Iya. Nggak harus yang saya harus berteman sama orang kaya biar sukses. Nggak gitu juga gitu. Iya. Kita bisa tetap jadi kaya walaupun temannya biasa aja gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Satu kesimpulan yang cukup menarik, meskipun kita temenan sama orang-orang yang biasa saja, tapi potensi buat kayaknya juga sama sebenarnya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja dengan potensi yang berteman dengan orang kaya gitu. Gimana kita bisa mengolah diri kita itu sendiri gitu ya? Ya. Menempuh jalan jadi orang kaya kayak gitu. Oke itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Kalau misalkan teman-teman ingin kaya dengan cara berbisnis dan butuh item-item bisnis, Jis. Buat teman-teman yang lagi berbisnis dan pengen jadi orang kaya bisa langsung order desain logo karena butuh logo. Orang kaya tuh punya logo ya. Terus punya desain produknya apa, kemasannya yang bagus, yang menarik, konsepnya apa. Nah itu desain-desain ini bisa diorder di Kebun Desain. Selain itu kita juga membuka jasa pendaftaran merek. Orang-orang kaya punya haki, punya lisensi merek ya. Sehingga teman-teman juga harus punya lisensi mereknya gitu dan daftar merek. Daftar merek bisa melalui Kebun Desain juga, sama silahkan WA ke nomor yang ada di bawah ya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.